Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1549. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jatuh langsung ke kedalaman lautan spiritual. Tidak, leluhur, selamatkan aku! Teriak Kaisar Hitam itu. Kaisar Hitam itu nampak berteriak dengan ngeri. Tidak, kembali, kata leluhur kegelapan itu. Dia nampak terlihat kaget dan marah. Segera cakar hitam besarnya dilepaskan lagi. Akan tetapi tiba-tiba rantai totem Kaisar Dewa menyerang. Dengan keras cakar hitam lawan pun langsung meledak dan berubah menjadi bubuk. Tidak, di bawah tatapan ngeri semua orang, pada saat ini Kaisar Hitam pun ditarik sedikit demi sedikit masuk ke dalam lautan spirit. Pada saat ini hati Kaisar leluhur Iblis Hitam benar-benar tenggelam, hatinya bergetar. Setelah dia menjadi ranah transenden, siapa yang bisa menahannya? Siapa yang bisa mengendalikan tubuhnya seperti ini? Lautan spiritual tidak ada habisnya, dia terus-menerus berjatuhan, dia berteriak tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Seperti bintang yang ditelan oleh lubang hitam, tidak mampu melepaskan diri sama sekali. Kekuatan ranah transendennya terus bergulir melonjak, tetapi di bawah kekuatan totem ini, dia ditekan sampai mati. Tidak menyisakan ruang untuk perlawanan sedikit pun. Leluhur, teriak Kaisar Hitam. Dia berteriak dengan sedih, masih mencari penyelamatan dari leluhurnya. Antara langit dan bumi, cakar hitam yang agung dan besar muncul lagi, dan dengan keras itu turun langsung ke alam semesta ini. Dalam sekejap seluruh alam semesta berguncang oleh celah yang muncul. Nenek moyang tingkat transenden, kaisar tertinggi sejati dari klan kegelapan, orang kuat yang memimpin seluruh klan kegelapan melalui era reinkarnasi dalam semesta. Pada saat ini dia mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, tidak dapat mentolerir transenden klan kegelapannya yang akan mati di depan matanya. Bagi klan kegelapan, orang yang tidak terikat dan berkuasa sangat berharga dan tidak bisa mati begitu saja. Oleh karena itu, leluhur itu mengaktifkan kekuatan magisnya yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengirimkan cakar tajamnya ke dunia ini untuk secara paksa mengambil alih Kaisar Hitam untuk diselamatkan. Namun sosok bayangan di lautan spiritual itu mencibir dan rantai-rantai totem langsung keluar, bertabrakan lagi dengan cakar hitam besar itu, membuat raungan yang mengejutkan. Duar, duar. Rantainya jatuh, menghancurkan cakar hitam besar itu sedikit demi sedikit. Karena kita mau berkelahi, datang saja langsung, kenapa repot-repot menahan diri? Sosok itu berkata dengan tenang, suaranya tidak keras, tetapi itu menyebar ke seluruh langit. Anda bisa mendengar kepercayaan dan dominasi di hati pihak lain, dan dia tidak takut kepada apa yang disebut leluhur kegelapan itu. Pada saat ini pengekaan guntur di tubuhnya jauh lebih melemah. Dia sangat mendominasi dan luar biasa dengan keyakinannya yang mutlak. Terlebih lagi, rantai itu bersinar karena guntur mencoba menembus pusaran kegelapan dan memasuki benua gelap. Kamu hanyalah tikus belaka. Jika kamu punya nyali, keluarlah dan bertarunglah denganku di lautan kosmik. Apa gunanya hidup di sana? Kata leluhur klan kegelapan itu. Dia berteriak dengan marah, tapi dia tidak berani datang lagi dengan kekuatannya. Sangat sulit untuk secara paksa mengganggu pengoperasian alam semesta ini. Jika dia benar-benar datang secara paksa, maka wilayahnya sendiri akan terpengaruh oleh aturan lautan kosmik alam semesta ini dan menjadi makanan pihak lain. Saat aku keluar dari masalah, aku pasti akan pergi ke klan kegelapanmu dan melihat apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Suara sosok itu terdengar lagi, dan suara hantu itu tidak lagi memperhatikan leluhur kegelapan, dan kemudian dia langsung menyeret leluhur Kaisar Hitam ke lautan virtual. Tidak, Kaisar Hitam pun meraung. Dia benar-benar putus asa. Boom, dia tidak lagi menahan diri, mengetahui bahwa leluhurnya tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya.
dia sekali lagi mengeluarkan energi terkuat di kedalaman lautan virtual, bertarung sampai akhir, dan dia memutuskan untuk bertarung sampai mati. Tubuhnya semakin besar, menyebabkan bintang-bintang di sepanjang perjalanannya meledak dan berubah menjadi bubuk. Dibandingkan dengan dia yang disebut planet rusak itu terlalu kecil. Tubuh Dharma yang transenden melenyapkan segalanya, dan tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Dia membakar habis-habisan, dan materi transenden bergejolak. Dia melepaskannya sepuasnya, mengaduk seluruh lautan virtual. Namun sayang sekali itu tidak dapat membantu. Ledakan bayangan itu menggerakkan rantai dan menamparnya dengan keras, segera memadamkan materi transenden di tubuh Kaisar Hitam. Dia berteriak seperti anjing yang mati, dan separuh tubuhnya langsung tenggelam ke lautan virtual. Segera dia melihat bagian bawah lautan virtual, dan kemudian kulit kepalanya mati rasa, dan dia melihat beberapa pemandangan yang membuatnya takut. Di kedalaman lautan virtual ini ada beberapa hal yang samar-samar. Semuanya memancarkan aura kematian, dan materi yang tidak diketahui pun juga keluar. Ahli teratas transenden seharusnya tidak terkalahkan. Tubuh mereka sangat kuat, tetapi mereka dapat berenang di lautan kosmik, dan bahkan zat menakutkan di lautan kosmik pun tidak dapat memusnahkan mereka. Akan tetapi sekarang, Kaisar Hitam merasakan aura busuk menyebar di udara. Aura ini sangatlah menakutkan. Hanya sedikit saja yang membuat tulang punggungnya menjadi terasa dingin. Seluruh kulitnya merinding, dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Siapa sosok bayangan ini? Mengapa Anda bisa bertahan hidup di tempat seperti itu? Kaisar Hitam ketakutan di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya meludah, melepaskan materi transendennya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Materi transenden menghilang, bersinar ke segala arah, mencoba menerangi kedalaman lautan virtual, tetapi tidak ada gunanya. Kedalaman lautan virtual sangat gelap dan mati. Materi transendennya hanya dapat menerangi sedikit area di sekitarnya. Di sini, transendensi seperti kunang-kunang di malam yang gelap tidak mampu menerangi seluruh dunia di lautan kedalaman virtual ini. Di bagian bawah masih gelap, dan hanya beberapa hal yang terlihat secara samar-samar. Samar-samar dia melihat rantai menakutkan berputar-putar. Setiap rantai ini memancarkan aura yang membuat jantungnya berdebar-debar dan dapat dengan mudah memenjarakannya. Dan di ujung lautan virtual, terlihat ada makhluk di sana. Makhluk itu membusuk, sangat dingin, dan masih memiliki sedikit kehidupan. Setelah Kaisar Hitam melihatnya, tubuhnya bergetar hebat dalam sekejap, dan kulit kepalanya hampir meledak. Sebagai orang di ranah transenden, dia benar-benar mengalami pengalaman seperti ini, kengerian yang luar biasa takut. Siapa orang ini? Aura seperti itu pasti tidak kalah dengan leluhurku. Mengapa ada orang yang begitu kuat di alam semesta ini? Bukankah ada orang transenden di sini? Kaisar Hitam marah dan tidak dapat memahaminya. Klan kegelapannya sangat besar dan memiliki banyak kekuatan, dan dia hanyalah salah satu pion klan kegelapan di alam semesta ini. Dia telah memilih alam semesta ini, dan dia telah mengelolanya selama ratusan juta tahun, namun tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Kaisar Hitam kehilangan ketenangannya saat ini, dan dia tidak bisa tetap tenang sama sekali. Dia berjuang keras untuk melarikan diri dari sini, tetapi sayang dia tidak berhasil. Kedalaman lautan virtual ini sangatlah gelap, dan orang biasa tidak dapat melihat apapun di sini. Hanya Kaisar Hitam yang dapat menangkap sebagian kebenarannya. Setelah sepenuhnya diseret ke lautan virtual, Kaisar Hitam samar-samar bisa melihat wajah dari sosok bayangan itu. Namun ketika melihatnya, rasanya seperti disambar petir. Apakah kamu benar-benar dari klan itu? Kata Kaisar Hitam. Kaisar Hitam saat ini gemetar, tak terpercaya. Seluruh tubuhnya gemetar. Aku tidak menyangka kamu pernah mendengar tentang klanku, kata suara sosok di dalam lautan virtual itu. Suaranya nampak sedikit lemah dengan pembusukan yang datang dari kedalaman lautan virtual. Kaisar Hitam pun merasakannya menjadi gemetar. Dengan kekuatan klanmu, kamu bisa merajalela di lautan alam semesta ini. Mengapa kamu malah dipenjara di sini? Kata Kaisar Hitam. Kaisar Hitam tidak mau menyerah, dan dia merasa sangat tidak beruntung. Jika dia mengetahui semua ini, dia tidak akan pernah memilih invasi keluar alam angkasa ini. Penjara, bukankah tempat ini semacam latihan spiritual?
Bagaimana menurutmu? Sebuah suara yang penuh dengan nostalgia terdengar. Suara ini rendah dan sebenarnya memiliki sedikit kegembiraan. Saya harus berterima kasih karena telah mengizinkan saya melihat secercah harapan untuk melarikan diri. Sebenarnya aku sedang menunggu kekuatan yang telah menyerang alam semesta ini telah lama. Tapi aku tidak menyangka kamu akan datang selarut ini. Tapi tidak apa-apa, ini juga merupakan waktu yang tepat. Tidak terlalu dini dan juga tidak terlalu terlambat. Kata suara sosok di dalam lautan spiritual itu. Sosok itu saat ini sebenarnya sedang tersenyum, tetapi senyumnya membuat Kaisar Hitam merasa sangat ketakutan. Menunggu kekuatan untuk menyerang alam semesta ini. Apa-apaan ini? Apakah pihak lain sudah mengetahui bahwa aku akan datang? Jadi dia sengaja menunggu di sini, kata Kaisar Hitam. Namun mengingat kekuatan lawan dan telah terjebak selama bertahun-tahun di sini, mengapa mereka tidak mengambil tindakan secara langsung di zaman dahulu? Kaisar Hitam saat ini tidak bisa mengertinya. Klan kegelapannya telah menginspirasi tempat ini lebih dari sekali. Dalam keputusasaan, Kaisar Hitam raung. Karena Anda sedang menunggu kekuatan untuk menyerang alam semesta ini, Anda pasti telah terjebak di sini selama bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya. Saat itu klan kami menyerbu alam semesta ini dan bergabung dengan klan iblis untuk menghancurkan yang disebut surga manusia Anda. Mengapa Anda pada saat itu tidak mengambil tindakan? Kata Kaisar Hitam. Dia saat ini merasa sangat sedih dan meraung keras, ingin mengetahui sesuatu. Orang yang menginvasi alam semesta ini di zaman kuno adalah Kaisar Sitian dan juga Kaisar Pokjun dari keluarga kerajaan kegelapan. Untuk melakukan pelayanan yang berjasa dan mendapatkan kesempatan untuk melampaui transendensi. Kedua garis keturunan dari klan kerajaan kegelapan itu bersaing satu sama lain untuk menguasai alam semesta ini. Namun Kaisar Sitian menang, berhasil mendapatkan kesempatan untuk menyerbu alam semesta ini. Tentu saja malah akibatnya sangatlah tragis. Kaisar Sitian bersatu dengan para iblis untuk menyerang aliansi manusia di alam semesta ini dan menghancurkan surga. Namun pada akhirnya Kaisar Sitian tidak diketahui sampai sekarang apakah Kaisar Sitian masih hidup atau sudah mati. Namun meskipun pertempuran berakhir seperti itu dan surga hancur, tapi kami belum pernah mendengar orang kuat mengambil tindakan di lautan spiritual di surga manusia waktu itu. Kenapa kamu bersembunyi sampai sekarang? Kata Kaisar Hitam, jika dirinya mengetahui bahwa ada sosok seperti ini, maka dia tidak akan pernah memaksa masuk ke alam semesta ini dengan begitu terburu-buru. Ya, saya memang ada di sini pada saat itu, tetapi waktunya saat itu salah. Jadi tentu saja saya tidak akan mengambil tindakan, kata sosok itu. Sosok bayangan itu sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik dan dia benar-benar menjawab pertanyaan Kaisar Sitian. Waktunya belum tepat. Kaisar Sitian menjadi gila. Namun kemudian sosok itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Kincen di luar lautan spiritual. Dengan kedalaman mata yang tak ada habisnya di mata sosok itu, dia bergumam, saya telah menunggu seseorang selama bertahun-tahun. Hanya setelah dia muncul, saya dapat memiliki harapan untuk bisa keluar dari sini. Jika saya mengambil tindakan juga waktu itu, maka saya mungkin akan menakut-nakutimu. Maka hari ini mungkin tidak akan ada, kata sosok itu. Sosok itu memandang Kaisar Hitam dengan acuh tak acuh lalu berkata, itu saja, tidak perlu memberitahumu terlalu banyak. Kamu hanyalah orang mati. Mengapa aku harus memberitahumu begitu banyak berita? Kamu sekarang hanya bisa mati saja dengan patuh, kata sosok di lautan spiritual itu dan ledakan. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tangan besar terulur dari kegelapan tak berujung dan dengan cepat meraih Kaisar Hitam. Tangan ini sangat agung, membawa kekuatan yang tak tertandingi, langsung turun ke kepala Kaisar Hitam. Tidak! Suara Kaisar Hitam menjadi bergetar. Pada saat ini dia merasakan perasaan kematian yang akan datang kepadanya. Dia melancarkan serangan yang paling menakutkan, menyerang materi transenden yang tidak ada habisnya, berbagai badan berenergi dan juga cara-cara tabu, karena dia tidak ingin mati di sini. Namun sayang, semua usaha Kaisar Hitam sia-sia. Dia merasa dirinya mengering, melemah, dan menurun. Di dunia ini, kekuatannya dipenjara sepenuhnya. Bukan hanya dia, tapi juga sosok bayangan yang dipenjara di sini dalam keheningan yang mematikan juga nampaknya dipenjara dan ditekan. Akhirnya tangan besar hantu itu tepat berada di atas kepala Kaisar Hitam dan lalu dengan keras, kekuatan mengerikan mengalir ke dalam tubuh Kaisar Hitam.
langsung memusnahkan vitalitasnya. Tubuh Kaisar Hitam pun terkoyak dan jiwanya sekarat. Di bawah kekuatan seperti itu, dia hampir tidak memiliki kemampuan untuk bisa melawan, dan dia hanya bisa menyaksikan tubuhnya dimusnahkan. Sungguh konyol, aku, Kaisar Hitam, telah menjadi legenda sepanjang hidupku, tetapi harus mati di sini seperti ini, kata Kaisar Hitam. Sebelum meninggal, Kaisar Hitam tampak sedih. Seorang ahli teratas transenden, betapa menakutkannya keberadaan itu. Bahkan seseorang mungkin tidak akan dilahirkan di era reinkarnasi alam semesta. Dia adalah penguasa sejati di lautan alam semesta. Akan tetapi sekarang dia mati begitu saja di sini. Terlalu pengecut bagi dirinya untuk mati seperti itu. Bukankah dia tidak pernah berpikir untuk bisa menghancurkan dirinya sendiri? Akan tetapi sayang, di dalam kehampaan seperti ini, dia bahkan tidak bisa melakukannya. Hingga pada akhirnya dengan suara letusan, jiwa Kaisar Hitam pun langsung musnah. Dan seluruh Kaisar Hitam sosoknya langsung berubah menjadi ketiadaan. Ledakan. Setelah Kaisar Hitam meninggal, napas besar muncul dari tubuh Kaisar Hitam dan materi transenden meletus dari lautan virtual seperti gunung berapi yang meletus di bawah laut, dan zat-zat misterius yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dalam sekejap. Seketika gelombang tsunami setinggi ratusan juta kaki pun bergulung di lautan pasang surut. Gelombang demi gelombang materi transenden yang khusus menghilang, menyatu ke dalam surga, dan lalu tersebar ke seluruh alam semesta. Antara langit dan bumi, asal mula alam semesta muncul seketika, bersorak. Visi langit dan bumi muncul di setiap sudut seluruh alam semesta. Asal mula alam semesta terus naik dan turun seperti air pasang, mengungkapkan sosoknya dirinya sendiri. Terlihat alam semesta bersorak kegirangan mengenai asal-usul alam semesta. Kematian ahli teratas supreme dapat membalikan banyak energi, dan kematian seorang ahli teratas transenden seperti Kaisar Hitam dapat membawa banyak energi ke alam semesta ini. Untuk sesaat, asal mula alam semesta yang semula sedikit membusuk dan menjadi kiamat, pada saat ini mulai bergelombang, seolah-olah menjadi jauh lebih mudah dalam sekejap. Surga manusia, tempat lautan virtual berada, telah diperbaiki secara besar-besaran. Surga yang pernah dirusak dan diperbaiki oleh Kincen kini pun pulih dan menjadi lebih kuat lagi. Terlihat dengan mata telanjang seluruh surga manusia bersinar terang. Tampaknya memiliki vitalitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Materi transenden yang jumlahnya tak terhitung sedang menghilang. Ketika ketidakterikatan hilang, alam semesta menjadi penuh kembali. Inilah pepatah yang beredar di alam semesta. Perubahan alam semesta saat ini membenarkan pernyataan tersebut. Materi transenden yang tak terhitung jumlahnya berpusat di alam surgawi umat manusia, sebelum kemudian menyebar ke setiap kelompok etnis di seluruh alam semesta. Saat ini di alam surga selatan, di makam pedang, jauh di pegunungan Tiandang berada. Terlihat sosok-sosok tua yang telah duduk diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan menatap langit yang tak terbatas. Dengan keterkejutan yang tak ada habisnya di pupil matanya. Kekuatan transenden. Apakah ini kekuatan transenden? Sosok kuno itu ketakutan dan bergumam, tetapi juga ada kegembiraan. Boom! Seluruh tubuhnya bersinar dan banyak zat terlepas tertarik padanya. Dan itu bergabung ke dalam miliknya, tubuhnya, ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Sekarang dia tampak bersinar kembali dengan kehidupan yang benar-benar baru. Ibarat mesin, saat ini dia bau busuk, tetapi sekarang dia malah meningkat. Di saat lelaki tua itu menyerap dan memahami materi transenden, raungan yang mengejutkan lainnya melonjak dari kedalaman papilun pedang Tongtian, dan aura kegelapan yang menakutkan muncul. Segera setelah itu terdengar suara keterkejutan dan kemarahan. Kekuatan transendensi. Inilah kekuatan pengorbanan dari asal mula transendensi, dan ada juga jejak asal-usul kegelapan. Mungkinkah seseorang dari klan kegelapan di ranah transendensi telah meninggal? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Di dalam sebuah jurang, sebuah tentakel gelap yang menakutkan muncul, melambai dengan liar dengan kekuatan dan kemarahan, mencoba melarikan diri dari jebakan dan untuk menyerap materi transenden ini. Dan orang itu adalah Kaisar Sitian. Kaisar Sitian.
Kamu bahkan tidak berpikir untuk bisa melarikan diri dari leluhur ini. Tiba-tiba sosok tua menus dingin dan tangan kanannya berubah menjadi jari pedang dan menebas. Dengan keras sayap pedang yang mencapai langit pun jatuh, menekan tentakel-tentakel gelap milik Kaisar Sitian. Segera raungan marah pun terdengar dari dalam jurang. Leluhur pedang, ketika Kaisar Sitian ini lolos dari jebakan, aku akan menghancurkan umat manusiamu ribuan kali, kata Kaisar Sitian. Dia meraung. Takutnya kamu tidak akan memiliki kesempatan itu, kata leluhur pedang. Dia mendengus dan tertawa lalu berkata seperti itu. Di atas sosok tua itu, energi pedang melonjak ke langit, menjangkau alam semesta, dan semangatnya membembung tinggi. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar, akan tetapi leluhur pedang tahu betul bahwa pasti ada perubahan besar di klan kegelapan. Entah kenapa yang muncul di benaknya saat ini itu adalah sosok Qingchen. Saya khawatir masalah ini ada hubungannya dengan anak itu, gumam leluhur pedang. Nampak dia berpikir. Tes.